Mungkin bakar orang banyak. Wah ini kacau nih. Itu mimpi-mimpinya dibakar lagi kawin lagi saudara. Nggak boleh. Ngebakar orang tak benar. Orang mimpi ya salah. Tapi ngebakar orang juga salah. Tapi ini yang saya mau tunjukkan bagaimana yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawa. Allah tanamkan permusuhan antara suami dan istri gara-gara judi. Yang tadinya saling cinta saudara, yang tadinya saling sayang, yang jadi setia sehidup semati, dunia hanya milik kita berdua, yang lainnya kontrak saudara. Gara-gara judi saling bakar, saling bunuh. Saya kemarin perjalanan dari Megamendung mau ceramah ke daerah Cisarua. Begitu saya di perjalanan, ya itu ada yang ikut, saya ada jalan. Tahu-tahu di tengah jalan ada mobil parkir di tengah-tengah. Ada orang ramai, kayaknya ada apa? Ada kecelakaan, saudara. Apa ada? Begitu saya deketin, ternyata apa? Suami istri. Kelihatannya suaminya lagi mabuk. Dia lagi gebukin istrinya, saudara. Sampai warga tuntak nangis saya. Gara-gara apa? Khamar. Suami istri yang saling cinta jadi bermusuhan sampai suami nyiksa istrinya di tengah jalan gara-gara khamar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketujuh Allah permusuhan saudara. Khamar dan maisir itu setan untuk menanamkan permusuhan di tengah-tengah kalian. Wa yasuddu an dzikrillah. Yang kedelapan khamar dan maisir adalah setan untuk mencegah kalian dari berzikir. Orang kalau udah kena narkoba diajak zikir susah atau tidak? Udah hobi main judi diajak zikir susah atau tidak? Itu alat setan untuk mencegah kalian dari sholat. Itu yang ke-9. Yang ke-10 apa kata Allah Ta'ala? Fahal antum muntahun, fahal antum muntahun. Kata Allah, berhenti dong kalian, berhenti. Sudah Allah yang menciptakan kita, yang membuat darah kita mengalir saudara, yang membuat jantung kita berdetak saudara. Allah yang menghidupkan kita, yang tidak pernah minta bayaran atas udara yang kita hirup saudara. Allah yang memberikan kita segala-galanya. Allah sudah mengatakan, hei hambaku, fahal antum muntahun, berhenti dong kamu dari judi, fahal antum muntahun, berhenti dong kamu dari minuman keras, dari narkoba. Ya Allah saudara, andai kata Allah melarang kita sesuatu tanpa Allah sebutkan alasannya, sudah menjadi kewajiban kita untuk meninggalkan suatu tersebut. Perhatikan lagi baik-baik pemahaman saya. Andai kata Allah melarang kita sesuatu tanpa Allah sebutkan alasannya, maka sudah kewajiban kita untuk meninggalkan sesuatu tersebut, saudara. Apalagi kalau Allah sebutkan alasan larangannya satu alasan, itu menjadi penekanan kita untuk meninggalkan. Apalagi kalau Allah sampai berikan 10 penekanan, tidak melarang khamar dan judi, 10 penekanan, seolah-olah Al-Quran pengen ngasih tahu kita, hei hamba-hamba Allah yang beriman, itu yang namanya khamar, yang namanya judi, haram, 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 haram. Terus masih ada yang melakukan saudara, masih ada yang berani nantang saudara, masih ada yang berani main judi online saudara. Saya bisa ini nggak main-main Pak. Saya tahu betul betapa merebaknya judi online. Anak-anak majelis pada yang kena, santri yang kena saudara, dan lain sebagainya. Apalagi yang lain. Ya Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini dengan semangat tahun baru Islam 1446 Hijriah, dan dengan semangat haul para masyayikh, orang-orang soleh yang kita harus teladani kesukaan mereka saudara. Yuk mari sama-sama kita perbaiki orang-orang di sekitar kita. Kita perbaiki mulai dari diri kita sendiri. Kalau ada yang masih menegak barang-barang haram, kalau ada yang masih menjudi online sekarang, tanamkan tekad untuk tobat sebelum terlambat saudara. Kita nggak tahu kapan kita mati, akhirnya nyesel selama-lamanya saudara.
Lihat orang-orang di sekitar kita, bapak-bapak, lihat HP anak-anak Anda. Nggak ada urusan privasi ada. Selama di masjid tanggung jawab kita, saudara, kita tanggung jawab di hadapan Allah kalau kita ada di kenapa. Lihat apa isi HP anak-anak Anda, saudara. Jangan sampai udah terlambat kesel, baru tahu anak-anak yang terlilit yang namanya judi online, saudara. Ibu-ibu juga harus waspada, Bu. Kalau udah mulai lihat bapak-bapak udah tua, kumis tebel, kelihatannya main game, itu bukan game loh. Hati-hati, Bu, hati-hati, apalagi udah main apa, pojok-pojok lihat begini. Hati-hati, perhatikan. Bapak Ibu saling mengingatkan, saling lihat, sudah. Bukan berarti saya nyuruh suami istri sampai suami, bukan ya, ada ribut ujung-ujungnya. Judi online kakak, kawan WA sama cewek. Tapi maksudnya saya berarti kalau lihat kalau suami udah mulai susah diajak sholat, susah diajak bahaya sehari, ada apa dia lakukan? Apa yang dilakukan ini? Ayo lihat orang sekitar di lembaga-lembaga pendidikan, silakan tolong cek anak didik Anda. Jangan sampai terlambat. Bos-bos yang punya pegawai, perhatikan pegawai-pegawainya. Jangan sampai yang terlilit judi online. Percaya sama saya, kalau sudah terlilit judi online, makan haram, ujung-ujungnya Anda dikhianati, saudara. Perhatikan pegawai-pegawai Anda. Begitu juga saudara umat Islam, dan khususnya negara kita minta. Tolong serius dalam menghadapi narkoba dan judi, saudara. Kita mengapresiasi bagus yang namanya aparat nangkep operator judi online, pegawai-pegawai bagus, saudara. Yang ketangkep sekian puluh, sekian ratus, bagus. Begitu juga narkoba, itu kalau kita masuk penjara, rata-rata isi kurir, rata-rata isi bandar kecil-kecil, saudara. Ditangkap bagus, harus dihukum mereka. Tapi cuma yang kecil-kecil aja yang ditangkap, saudara. Yang besar-besar ditangkap, itu yang dari triliunan itu yang mesti ditangkap, saudara. Kalau yang ditangkap di bawah saja, satu ditangkap, mereka akan bayar orang yang bekerja. Tapi kalau yang ditangkap di atas, itu mencabut sampai ke akar-akarnya. Sampai belum ketemu orangnya deh, nggak kelacak kemana, bohong. Nggak ada cerita di akar-akar, itu kurir-kurir bandar-bandar, dikejar sampai ke akar hutan, saudara. Ditangkap sampai ke gunung-gunung, saudara. Apalagi itu yang namanya bos-bosnya yang mengendalikan triliunan. Kalau pemerintah mau serius untuk menangkap, pasti bisa. Kenapa sampai sekarang jarang yang tertangkap, saudara? Betul. Apa jangan-jangan ada hubungan yang kemarin PPATK bilang, PPATK tidak simpel fitnah. PPATK bilang itu di gedung DPRD, saudara, itu yang main video online ada lebih dari 1.000, saudara. Apa gara-gara ini nggak pernah tertangkap? Apa? Mau berapa banyak lagi yang harus kita rusak? Makanya saya bertanya, jawab yang mau pakai semua masyarakat Cilengsi, masyarakat Madura semuanya. Siap perang lawan judi? Kurang kompak, siap perang lawan judi? Jadi mafia judi namanya, saudara. Saya bicara seperti ini resiko buat saya. Bisa saja perang resiko saya dibunuh di jalan, saudara. Mafia narkoba itu nggak main-main, saudara. Kartel-kartel. Bisa saja perang dari tempat ini saya dibunuh di jalan, saudara. Tapi apalagi inilah resiko menyampaikan kebenaran. Karena kalau tidak kita lawan, maka yang akan jadi korban dengan anak cucu kita, saudara. Yang akan jadi korban di generasi yang akan datang. Makanya saya mau tanya masyarakat semuanya, siap perang melawan judi? Perang kompak, siap perang melawan judi? Yang nggak jawab masih ada idiot kan di HP ini. Siap perang melawan judi? Siap perang melawan judi? Siap perang melawan minuman keras? Siap perang melawan narkoba? Siap hajar narkoba? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Yang keberapa? Wah, udah mau jam 10, jam 11. Lanjut berjalan. Wassalamualaikum Muhammad. Yang terakhir, dalam sini nasihat yang utama dari guru kita, guru saya Siti Nur Khairi. Maka yang terakhir, yang keempat. Saudara, yang keempat, yang sekarang mulai ada, khususnya di media sosial. Walaupun memang belum sebanyak yang pertama, kedua, ketiga, tapi bibit-bibitnya mulai ada di media sosial, saudara. Apa di antara dosa yang dipahami oleh masyarakat? At-ta'nu fil ansab, menyerang nasab orang lain, saudara. Saudara, di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
Apa kata Rasulullah?